Siaga antisipasi asap karhutla. Warga gerebek anggota DPRD Batanghari bersama janda. Dua orang anak meninggal tertimpa longsor. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Menemani pagi Anda, Kompas Jambi Sepekan kembali hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari berbagai wilayah di Provinsi Jambi. Bersama saya Sucianisa, inilah Kompas Jambi Sepekan selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali informasi pertama. Saudara, untuk mencegah peningkatan kasus ISPA, Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh siaga menghadapi potensi kabut asap. Seluruh puskesmas dan rumah sakit diminta menyiapkan obat, aktifkan tim gerak cepat, dan perketat pengawasan penyakit. Antisipasi kabut asap, Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh tindak lanjuti surat edaran Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Seluruh rumah sakit dan puskesmas diminta siaga dengan menyiapkan stok obat, perketat surveilan penyakit, dan mengaktifkan tim gerak cepat. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Era Syafitri menyatakan langkah ini dilakukan untuk mencegah meluasnya penyakit terkait paparan asap. Masyarakat juga dihimbau tidak melakukan pembakaran lahan agar kasus ISPA tidak meningkat. Maka ada langkah-langkah yang berikutnya yang kita lakukan, yaitu menindaklanjuti surat tersebut ke rumah sakit dan puskesmas maupun paskes pelayanan terdekat di Kota Sungai Penuh untuk pertama meningkatkan surveilan pelayanan penyakit, yang kemudian menyiagakan tim TGC, tim tergerak cepat jika terdampak kabut asap semakin meningkat. Yang kemudian yang ketiga yaitu menyiapkan logistik berupa obat-obatan terhadap penyakit yang terdampak dari kabut asap. Meski belum ada peningkatan kasus ISPA yang signifikan di Sungai Penuh, namun masyarakat diminta segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala seperti batuk, pilek, atau sesak nafas. Wiradani Damanik, Kompas TV Jambi. Kebakaran hutan dan lahan yang kian meluas di wilayah Jambi belum mempengaruhi terhadap kualitas udara di kota Jambi. Dengan parameter 2,5 terpantau dalam kategori sedang atau baik. Selain itu, faktor cuaca turut berperan dalam kondisi ini. Arah angin yang dominan, arah barat hingga tenggara, membuat kabut asap cepat menghilang. Kebakaran hutan dan lahan yang kian meluas di wilayah Jambi belum mempengaruhi terhadap kualitas udara di kota Jambi. Dengan parameter 2,5 terpantau dalam kategori sedang atau baik. Selain itu, faktor cuaca turut berperan dalam kondisi ini. Arah angin yang dominan arah barat hingga tenggara membuat kabut asap cepat menghilang. Kebakaran hutan dan lahan di wilayah Jambi mencapai 428,63 hektar hingga akhir Juli. Kondisi ini berpotensi berdampak buruk pada kualitas udara dan dapat menimbulkan penyakit. Meski demikian, Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi mengklaim kualitas udara masih cukup baik. Dari parameter partikulat 2,5, kualitas udara menunjukkan angka 63 atau kategori sedang. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Yunius mengatakan bahwa kondisi udara saat ini masih aman dan dapat diterima bagi kesehatan manusia, hewan, maupun tumbuhan. Selain itu, kondisi cuaca terpantau cukup stabil dengan suhu mencapai 29,8 derajat Celcius dan kelembaban 80%. Angka ini masih jauh di bawah ambang batas bahaya. Dan isunya sekarang berkait dengan ini kan sudah masuk musim kemarau ya. Jadi faktor dominan yang terjadi di kota Jambi ini dari tahun ke tahun sudah berlangsung lama. Kita yang jadi momok hari ini kan memang kebakaran hutan ya. Tapi juga berdasarkan dengan indeks kualitas udara yang tersedia di Des Dinas Lingkungan Kota Jambi hari ini masih dalam kondisi yang cukup bersahabat ya, masih rendah semua dalam kategori aman. Seperti kita lihat di tabel kita ini, tabel ISPU kita, bahwanya partikel-partikel yang mempengaruhi kesehatan masyarakat terutama di PM25 dan PM10.
PM tersebut partikel kasar di 10-nya, dan PM25 partikel halusnya. Jadi kita lihat di sini masih PM25-nya masih di angka 5,9 sedang, dan PM10-nya di angka 23 cukup masih baik. Tapi kita berharap ini tidak semakin memburuk. Mudah-mudahan semua stakeholder yang terlibat dapat mempertahankan keadaan ini demi kebaikan masyarakat Kota Jambi. Sementara itu BMKG menyebut perakiraan angin di akhir Juli ini bertiup dari arah tenggara ke barat dengan kecepatan 8 hingga 30 per kilometer. Tentu hal ini memberikan efek yang baik untuk kualitas udara di Kota Jambi. Ratnasari, Kompas TV Jambi. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol meninjau langsung lokasi kebakaran lahan di Desa Gambut Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi menggunakan helikopter. Dampak kebakaran menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius. Untuk memastikan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi dengan baik, Menteri Lingkungan Hidup bersama Kepala BNPB dan Kepala BMKG melakukan peninjauan udara di wilayah terdampak. Peninjauan dipusatkan di Desa Gambut Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Di lokasi ini kebakaran telah menghanguskan 270 hektar lahan perkebunan sawit. Total semua lahan dan hutan yang terbakar di Provinsi Jambi mencapai 421 hektar tersebar di 7 kabupaten, yakni Muaro Jambi, Batanghari, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Sarolangun, Merangin, dan Tebo. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol menyatakan kebakaran yang terjadi di lahan gambut ini telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius. Tim dari Kementerian LH telah diturunkan ke lokasi untuk melakukan pengumpulan data. Jadi secara umum tadi kita hanya melihat satu mungkin sedang masa pendinginan, tetapi karakternya memang itu dari sifat pengolahan tanahnya mirip dengan perkebunan, dan berdasarkan peta tutupan lahan kami memang peta daerah itu merupakan daerah perkebunan dan pertanian kering. Kami tentu akan melakukan pendalaman lebih lanjut karena kepadanya ada konsep strict liability. Jadi kita tidak melihat dia melakukan pelanggaran atau tidak, tetapi kegiatan yang di sana telah menimbulkan kerusakan lingkungan. Kepadanya cukup bisa dikenakan persengketaan lingkungan hidup. Jadi tim kami sedang ke sana, kami akan dalami. Kami melakukan amanat yang diperintahkan Impres nomor 3 tahun 2020. Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk mengaktifkan, sekali lagi mengaktifkan segala penegakan hukum yang mungkin harus kita lakukan untuk menekan secara maksimal pelaksanaan pelanggaran kemungkinan terjadinya asap tadi, bencana asap. Karena memang ini menjadi concern internasional, menjadi concern kita. Sebagaimana kita maklumi bahwa kabut lintas batas, asap lintas batas ini bukan masalah sepele, masalah kredibilitas kita. Sehingga meskipun Jambi tidak terlalu dekat dengan tetangga kita, tetapi potensi demikian akan muncul karena memang sifat angin yang tidak bisa kemudian kita atur-atur. Dari pantauan udara, sudah tidak terlihat titik api aktif, namun petugas masih bertahan di lokasi untuk melakukan proses pendinginan di lahan gambut yang rentan kembali terbakar. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Sementara itu, saudara, dampak kebakaran lahan gambut di Desa Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi menyebabkan kabut asap. Bahkan asap pekat terlihat jelas dari pantauan udara di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Kebakaran yang terjadi di Desa Gambut Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi telah menghanguskan 270 hektar lahan perkebunan sawit. Menteri Lingkungan Hidup, Kepala BNPB, Kepala BMKG, dan Gubernur Jambi melakukan patroli udara menggunakan helikopter dengan titik pantau utama di Kecamatan Sungai Gelam. Dari ketinggian, asap pekat terlihat menyelimuti wilayah tersebut, menandakan luasnya dampak kebakaran di lahan gambut. Kondisi terkini, titik api tidak terlihat lagi di lokasi. Namun mengantisipasi munculnya titik api, petugas masih melakukan pendinginan. Setelah melakukan patroli udara, Menteri Lingkungan Hidup menyatakan telah terjadi kerusakan lingkungan yang serius akibat kebakaran di lahan gambut. Dalam mempercepat penanggulangan karhutla, tim Satgas juga telah melakukan modifikasi cuaca. Untuk operasi pemadaman penanggulangan karhutla tahun ini, alhamdulillah ya, jadi dilihat dari atas sampai hari ini walaupun ini belum puncak kemarau, tapi situasi sudah lebih baik dan terkendali. Jadi OMC yang dilakukan beberapa waktu ini sebelum terjadinya musim kemarau itu sudah ada hasilnya. Terlihat bahwa
tadi disampaikan oleh Bapak Menteri juga, lahan di bawah itu relatif basah sehingga mungkin kecil sekali untuk terbakar ya. Kemudian juga sekarang juga ada armada OMC yang standby di Jambi ya, yang terus melakukan operasi modifikasi cuaca. Dan tadi bahkan sebelum kita turun ke Lanut juga sudah terjadi hujan itu di Kota Jambi. Kemudian ada satu titik bekas kebakaran. Tadi Pak Menteri menyampaikan pendinginan, itu juga kerjasamanya sudah sangat bagus. Bapak Danrem tadi mengatakan Satgas Darat di titik itu saja ada 80 orang. Ya. Kemudian ada heli waterbombing 2. Memang saya lihat itu sama-sama bekerjanya ya. Harapan kita yang maksimal memang Satgas Darat ya, supaya heli waterbombingnya digunakan di tempat titik-titik yang tidak terjangkau. Tetapi mungkin karena sifat yang kebakarannya tidak terlalu banyak di Jambi ini sehingga tadi kelihatan kolaborasi antara Satgas Darat dengan heli waterbombing. Saat ini tim Satgas Provinsi Jambi telah menerima 2 unit helikopter waterbombing dan 2 helikopter patroli dari BNPB. Selain itu juga 1 unit pesawat TRAS dikerahkan menyemai 10 ton garam di udara. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan terus dimaksimalkan di Provinsi Jambi. Tim Satgas Karhutla melakukan modifikasi cuaca untuk meningkatkan curah hujan di wilayah yang rawan karhutla. Upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan terus dimaksimalkan di Provinsi Jambi. Tim Satgas Karhutla melakukan modifikasi cuaca untuk meningkatkan curah hujan di wilayah rawan karhutla. Sampai saat ini, kebakaran lahan di Provinsi Jambi mencapai 421 hektar tersebar di 7 kabupaten, di antaranya Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Sarolangun, Merangin, dan Kabupaten Tebo. Untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan semakin meluas, tim Satgas melakukan modifikasi cuaca di langit Jambi. Teknik modifikasi cuaca dilakukan dengan menyemai garam di awan merangsang turunnya hujan. Daerah yang menjadi prioritas adalah wilayah gambut, yakni Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur, dan Tanjung Jabung Barat. Operasi ini sudah dimulai sejak Senin dengan menebar 1 ton NaCl, dijadwalkan berlangsung selama 4 hari hingga 31 Juli 2025 dengan total 10 ton garam. Baik, jadi untuk operasi modifikasi cuaca untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi ini sudah berlangsung dari tanggal 26 Juli yang lalu dan direncanakan akan berlangsung hingga tanggal 31 Juli nanti. Titik yang kita lakukan operasi di mana saja? Ya, jadi tentunya kita wilayah-wilayah target kita adalah wilayah-wilayah lahan gambut yang memiliki titik api atau potensi kebakaran di atas permukaan tanah yang cukup tinggi. Nah, yang sudah kita lakukan kemarin di satu sorti itu adalah di wilayah Tanjung Jabung Timur, seperti itu karena memang kita lihat potensi awan, kita amati potensi pertumbuhan awan hujan itu terjadi di wilayah Tanjung Jabung Timur itu seperti itu. Jadi memang target kita di seluruh wilayah lahan gambut yang sudah terbakar, namun kembali lagi kita lihat juga dengan potensi cuaca untuk dilakukan modifikasi cuaca ini. Sejauh ini Pak, gimana kondisi di atas? Ya, baik, sejauh ini kalau kita lihat kondisi kemarin itu sempat ada memang potensi awan hujan di wilayah pesisir timur di Tanjung Jabung Timur dan Muaro Jambi, tapi kita hanya bisa melakukan penyemaian di sore hari terkait dengan kesiapan pesawat seperti itu. Modifikasi cuaca diharapkan mampu mengurangi risiko karhutla. Tim Satgas meminta masyarakat agar tidak membuka lahan dengan membakar. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Kebakaran hutan dan lahan yang melanda 7 kabupaten di Jambi sudah padam. Namun dampak kebakaran mulai dirasakan warga, terutama di Desa Gambujaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Warga mulai terserang penyakit ispa. Kebakaran hutan dan lahan yang melanda 7 kabupaten di Jambi sudah padam, namun dampak kebakaran mulai dirasakan warga, terutama di Desa Gambujaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Warga mulai terserang penyakit ispa. Aktivitas warga di Desa Gambujaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi mulai kembali normal setelah 270 hektar lahan perkebunan sawit dilanda kebakaran. Kabupaten Muaro Jambi menjadi daerah terluas kebakaran lahan di Provinsi Jambi dari total luas lahan terbakar 421 hektar.
Kondisi api saat ini sudah padam berkat upaya pemadaman tim Satgas dan turunnya hujan. Namun dampak dari kebakaran mulai dirasakan warga seperti batuk dan sesak. Kondisi terakhir pasca kebakaran, kondisinya saat ini api sudah padam. Inilah kondisinya, dan ini kondisi yang terjadi kebakaran di Desa Gambut Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Alhamdulillah sudah padam. Terima kasih kepada seluruh tim pemadam Manggala Agni, BPBD, TNI Polri, dan masyarakat bahu-membahu memadamkan api. Kita juga bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sudah diturunkan hujan. Inilah kondisi Gambut Jaya yang saat ini setelah kebakaran kondisinya beginilah. Kami ucapkan terima kasih kepada semua tim pemadaman dari masyarakat sampai Polri sampai ke pemerintah. Kami ucapkan terima kasih, dan ini tinggal beberapa titik lagi mungkin asap yang ada di sini, dan dampak dari kebakaran Desa Gambut Jaya, masyarakat banyak juga yang terserang pernapasan, batuk, dan pilek. Kami ucapkan kepada pemerintah terima kasih, dan mungkin kami selanjutnya minta bantuan kesehatan kepada pemerintah untuk masyarakat Desa Gambut Jaya. Terima kasih. Sementara itu, Puskesmas Talang Banjar Kota Jambi yang berbatasan dengan Kecamatan Sungai Gelam mengalami peningkatan pasien dengan penyakit ISPA dalam 2 pekan terakhir. Dari kunjungan 80 pasien per hari di Puskesmas Talang Banjar, 15 orang diantaranya menderita penyakit ISPA. Selama beberapa minggu yang lampau, karena adanya kurang cuaca ekstrim, kemudian juga tidak ada hujan, memang ada peningkatan daripada kasus ISPA di puskesmas, tapi tidak terlalu tinggi untuk peningkatannya pada saat ini. Kemarin memang kasus ISPA banyak, yaitu ada pasien-pasien dengan gejala batuk pilek, tidak hanya pada anak-anak, pada dewasa, bahkan pada lansia juga ada. Keluhan pada pasien biasanya batuk kering, kemudian pilek, kemudian sakit tenggorokan, tanpa disertai demam. Dalam satu hari itu dari kunjungan kita, dari sehari itu kita rata-rata kunjungan 80 sampai 100 Nah itu ada sekitar 15 orang per harinya ada yang mengeluh dengan kelainan ISPA dengan batuk pilek seperti itu. Warga berharap kebakaran lahan cepat padam dan tidak terjadi kembali sehingga warga aman beraktivitas dan terhindar dari penyakit ISPA. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Saudara Kompas Jambi akan selanjutkan selanjutnya berikut dengan sejumlah berita menarik. Antara lain, warga gerebek anggota DPRD Batanghari bersama seorang janda. Nantikan informasi selengkapnya sesaat lagi.